Izin Pak Peter, Dinia Pak Peter yang jadi co-host. Aduh, yang jadi co-host. Good morning juga. Sudah Dinia? Baik, izin share screen dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bu Dr. Grace Rumingan Mas. Kali ini saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan tugas hospitality mengenai manajemen risiko non-klinis di Rumah Sakit RSKD Duren Sawit pada masa pandemi COVID-19. Ini terkait dengan klaim COVID-19. Kelompok 4 terdiri dari Dr. Gigi Feradihan Bahar, kemudian Dinia Yuliani Esket, kemudian saya sendiri Citra Swarnamida, dan Dr. Aminah Fitria. Next, Dinia. Latar belakang permasalahan yang kelompok kami ambil adalah dengan ditetapkannya sebagai rumah sakit rujukan COVID di RSKD Duren Sawit berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 494 tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2020. Kemudian latar belakang kedua adalah peningkatan kasus COVID-19 yang menyebabkan terjadinya peningkatan bor dan antrian pasien di IGD hampir di setiap rumah sakit yang melayani pasien COVID-19. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah kebijakan klaim COVID, yaitu tenggang waktu klaim berikutnya 14 hari dan masa kadaluarsa klaim sejak pasien pulang sekitar 2 bulan atau 60 hari sejak pasien masuk. Izin dok, ya dok? Ya, silahkan, Bu. Oh ya, lanjut ini ya. Ya. Dasar hukum antara lain ada beberapa yaitu Kemenkes nomor HK 0107 Menkes 238 2020 di tanggal 6 April 2020. Kemudian dasar hukum yang kedua Menkes nomor miring kemudian ketika Kemenkes 107 2020 tanggal Menkes nomor H0107 Menkes 446 2020 tanggal 22 Juli 2020. Beberapa dasar hukum mungkin saya tidak sebutkan semua 1 sampai 7 ya dok. Kemudian lanjut ini ya. Ini ya, lanjutin. Dinia, lanjut. Screen selanjutnya. Udah dok, udah muncul. Dokter Cita nggak ngeliat ya? Nggak muncul dari saya, mungkin karena, ya, oke. Sudah baru muncul. Permasalahan, adapun permasalahan di RSKD Duren Sawit, yang pertama adalah identitas pasien tidak lengkap, sehingga petugas rumah sakit hubungi keluarga dan dikirim dengan WA, sehingga harus proses jadi PDF untuk proses klaim itu agak terhambat karena identitas pasien tidak lengkap. Kemudian dokumen hasil laboratorium dan hasil radiologi harus di-scan untuk melengkapi dokumen klaim. Sedangkan ketiga, data swab awal pasien masuk harus diturunkan dari ruangan sehingga memakan waktu untuk bisa dilakukan verifikasi karena menunggu untuk dibiarkan. Kemudian yang keempat, resume medis manual tidak terbaca sehingga harus diperbaiki dengan menulis ulang dan diparaf dan harus di-scan ulang. Kemudian yang kelima, laporan tindakan bedah untuk kasus SC ibu positif COVID memakan waktu untuk diterima oleh tim verifikasi.
Lanjut. Kemudian untuk yang permasalahan selanjutnya adalah laporan pengawasan pasien di ruang ICU. TTV yang diisi secara manual juga memakan waktu untuk dapat dilampirkan dalam berkas klaim. Kemudian terjadi penumpukan dokumen jika banyak yang pending dan dispute. Kemudian yang ketiga membutuhkan waktu untuk melengkapi resume medis yang dikembalikan karena DPJP minta dokumen dijemur terlebih dahulu selama 3 hari. Kemudian membutuhkan ruangan dan petugas tambahan karena banyaknya dokumen yang kembali setelah diverifikasi oleh BPJS. Semua berkas klaim tersebut harus dalam bentuk PDF untuk scan dan kompres agar dapat dikirim melalui sistem INA-CBG. Mencegah terjadinya kadaluarsa klaim tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem dan penerapan menggunakan ini contohnya bulan Mei itu jumlah pasien 10, tanggal pengajuan September, bulan Juni pasien klaim 10. Jadi saya masih Halo. Dokter Citra. Baik. Dok, mungkin coba saya lanjutkan karena Dokter Citra sinyalnya jelek, Dok. Jadi tadi yang disampaikan oleh Dokter Citra terkait dengan slide terakhir permasalahan bahwa pada bulan Mei dan bulan Juni itu ada sekitar 10 bulan Mei itu ada sekitar 10 berkas yang lambat, artinya melebihi 2 bulan. Dan yang bulan Juni itu sebanyak 94, sehingga kita perlu melakukan manajemen risiko supaya pada saat klaim itu tidak lambat sehingga terjadi kadaluarsa klaim. Lanjut ini ya. Yang kami lakukan adalah dengan melakukan semua kita proses secara cepat dengan menggunakan pengembangan dengan melakukan pengembangan teknologi. Ini dokumen-dokumen klaim COVID yang harus kami lampirkan yang tadi sudah disampaikan bahwa semua harus dalam bentuk PDF, Dok, sehingga nanti harus diupload dalam sistem INASI BIJIS. Lanjut, ada dokumen internal dan ada dokumen eksternal. Dokumen eksternal ini yang berasal dari identitas pasien. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Citra bahwa sebelum adanya sistem ini kan keluarga pasien datang dan karena takut mereka akhirnya dikirim melalui WA. Dengan melalui WA ini akhirnya tugas kami harus ngeprint, terus harus di-scan lagi, dijadikan PDF. Seperti itu, Dok, sehingga makan waktu. Lanjut, mencegah terjadinya kadaluarsa klaim, kami melakukan pengembangan yang pertama kami lakukan adalah pengembangan sistem rawat inap. Pengembangan sistem rawat inap ini adalah termasuk ada asesmen dokter, resume medis. Tadinya kan resume medis itu manual, Dok. Namun pada bulan Agustus itu sudah kami terbitkan resume medis secara digital. Artinya kita bisa keluar secara digital sehingga untuk pembacaan resume pun tidak sulit karena biasanya dokter kan tulisannya agak susah gitu, Dok. Asesmen dokter juga dan hasil laboratorium dan hasil ronsen pun sudah bisa masuk ke dalam terintegrasi dengan sistem rawat inap. Lalu pengembangan sistem e-farmasi pun seperti itu terintegrasi dengan sistem rawat inap. Itu bisa kami realisasi itu sampai bulan September tahun 2020, juga surat permintaan rawat inap. Hal ini sangat mempermudah kami dalam melakukan verifikasi dokumen, Dok. Jadi kita tidak membuka dokumen dengan berkas-berkas, tapi kita semua verifikasi di dalam
sistem. Sehingga begitu ini sistem semua sudah terintegrasi, itu dalam satu sistem inasi bibit kita itu semua sudah terdapat semua data-data yang tadi terintegrasi. Yang terakhir adalah sistem pendaftaran. Ini kami lakukan pada saat wave kedua ya, gelombang kedua itu yang terlalu ramai yang antri di IGD. Nah, ini kita lakukan. Lanjut Dokter Dinia. Nah, ini saya coba masuk dulu ke sistem pendaftaran yang terakhir. Nah, ini seperti ini, Dok. Jadi semua data-data pasien itu langsung dengan barcode mereka terus mereka ngisi secara dari mana saja mereka bisa isi, data pun mereka bisa upload dari mana saja, termasuk untuk surat persetujuan jaminan COVID pun mereka bisa tanda tangan langsung di dalam aplikasi tersebut. Lanjut. Nah, setelah mereka mengupload semua data-data, nanti tugas kami dari tim pendaftaran itu akan melakukan verifikasi data. Verifikasi data adalah nama yang diinput dengan KTP yang ada, identitas yang ada. Setelah mereka melihat sudah sesuai, itu akan diverifikasi dan akan masuk ke dalam sistem yang lama, yang sudah terintegrasi. Nanti akan masuk ke dalam sistem rawat inap yang bisa langsung diakses oleh dokter untuk dilakukan assessment. Lanjut. Lanjut, Dok. Nah, setelah semua ini untuk dokumennya, Dok. Jadi secara dokumen kita semua mencoba untuk dilakukan secara digitalisasi. Jadi pengembangan itu kami lakukan dengan cepat gitu agar semua lebih mudah karena kita tidak tahu ini seperti apa ke depannya sehingga benar-benar kita lari-lari untuk mengembangkan sistem ini. Dan alhamdulillah di bulan Agustus dan September kita sudah mendapat sistem digital. Selain itu dalam melakukan verifikasi kita melakukan pemberdayaan tim verifikasi, Dok. Pemberdayaan tim verifikasi ini kita bagi bahwa nanti ada yang dibagi beberapa tim gitu. Dibagi berapa jadi pengkhususan gitu. Jadi tidak melalui satu orang megang pasien terus di-verif seluruh dokumen, tidak. Jadi karena pengalaman dengan hasil verifikasi yang sebelumnya sehingga kami mencoba memadukan pertama yang dilakukan adalah penarikan seluruh dokumen pasien pulang pada H+1 pada sistem inasi BIJIS. Masuk ke dalam satu folder scan MD yang bisa diakses oleh semua petugas kami. Lalu kami setelah semua masuk, kita dibagi folder scan MD itu dibagi per tanggal pulang. Di dalam tanggal pulang itu nanti ada folder per nama. Di dalam folder per nama itu udah isi semua dokumen-dokumen yang akan kita verifikasi. Setelah itu kita menarik hasil swab pertama itu dari hasil swab kita dari Only Record. Nah, itu dari sistem Kemenkes, itu kita masukkan per pasien. Lalu petugas yang melakukan verifikasi itu kita bagi. Jadi ada satu orang yang khusus hanya melakukan verifikasi identitas pasien. Jadi dia tidak melakukan verifikasi yang lain. Karena kalau kita mencoba untuk verifikasi satu pasien dengan sekian banyak dokumen, kemungkinan akan ada yang miss gitu. Sehingga kita fokuskan satu orang ini hanya mengerjakan ini, satu orang verifikasi kesesuaian billing, resep, dan hasil ronsen. Nah, ini ada catatan-catatan apa yang harus kita cek pada saat kita ngecek billing, resep, dan hasil ronsen. Nanti satu orang ini begitu sudah selesai resep dan hasil radiologi sudah clear, itu nanti masuk ke dalam sistem folder yang final. Nah, lanjut Dokter Dinia. Nanti ada satu orang juga memverifikasi kesesuaian antara surat permintaan
ranap, billing, resume medis. Karena ini kan sistem kita baru ya dok, jadi sehingga semua harus kita cek and recheck lagi. Nah, kesesuaian permintaan ranap, billing, dan resume medis ini awal-awal pasti ada permasalahan. Misalnya tanggal ranap, permintaan ranap berbeda dengan pas tanggal billing masuk. Nah, ini yang harus kita cek sehingga walaupun sudah dengan sistem karena ini baru berkembang, ini harus kita tetap verifikasi. Satu orang mengecek kesesuaian billing dengan hasil lab. Hasil lab ini memang agak rumit karena permintaannya itu kan banyak ya dok. Jadi memang benar satu-satu. Begitu nanti nggak ketemu satu, ini akan menjadi bisa dipending sama BPJS. Semua dokumen yang sudah clear akan masuk ke folder final. Begitu juga dengan resume medis dan billing. Resume medis dan billing nanti dipadukan antara resume medis dan billing, karena semua yang ada di billing kita akan semua yang ada resume medis kita akan lihat di billing, karena semua itu pasti akan tertera di billing. Tindakan juga ada di billing. Lalu petugas coding setelah semuanya clear, petugas coding akan mengakses folder yang sudah bersifat final. Nah, folder yang bersifat final ini lalu dilakukan verifikasi yang berikutnya oleh tim coding, baru nanti dimasukkan ke dalam, baru nanti dilakukan coding. Lanjut. Kesimpulan itu kira-kira yang dilakukan oleh Rumah Sakit Durensawit pada saat pandemi kemarin untuk mencegah terjadinya kadaluarsa klaim. Kesimpulannya dimonitoring dan sistem yang dilakukan pengembangan ini harus selalu dimonitoring dan dilakukan perbaikan terus-menerus untuk mencapai sistem yang diinginkan. Dengan menggunakan sistem teknologi lebih mudah dalam melakukan verifikasi, lebih efisien kalau menurut kami, karena juga jadi paperless dok. Itu jauh sekali. Lebih efisien karena ya paperless. Proses menjadi lebih cepat mencegah terjadinya kadaluarsa klaim. Kita bisa kontrol itu semua. Karena kita bisa tarik dari sistem itu semua pasien tanggal pulang sebelum kita klaim, semua kita tarik pasien yang pulang pada tanggal yang sama kita tarik semua. Mungkin itu Bu Dok yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Grace. Ya, Bu Grace. Ya, Dok. Terima kasih Dokter Citra, Bu Vera, Bu Dina, dan Bu Amina. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain? Halo. Ini judulnya bagus ya. Manajemen risiko klinis, non klinis ya. Karena berhubungan dengan klaim kadaluarsa. Mohon maaf Bu. Hasil penilaiannya, apakah masih ada yang kadaluarsa? Tidak ada Bu, jadi sudah selesai semua tahun 2020, 2020 sudah selesai, 2021 sudah selesai. Nggak ada yang kena dispute atau dikembalikan? Dispute ada Bu, ada, tapi dikembalikan. Cuman waktu itu kan permasalahannya kan sempat
sempat tertahan menunggu organisasi profesi pada saat bayi ibu melahirkan dengan positif COVID, itu kan sempat agak tertahan lama, Bu. Dengan positif COVID, bayinya gimana? Bayinya kalau tidak positif gimana kan gitu. Kita anggap kan bayinya suspek, tapi kan itu di bawah 60 tahun. Nah, itu yang menunggu agak lama sebenarnya. Tapi akhirnya semua udah bisa diklaim. Oke, berarti ini perubahan rekam mediknya Udah. secara keseluruhan berakhir tahun 2021. 2020 sebenarnya 2020 kita sudah pakai, Bu. Termasuk misalnya gini, Bu. Untuk menggunakan untuk menggunakan medical record itu juga kita sudah berkembang pada saat itu. Jadi artinya bahwa semua dokter pada saat itu kan agak sulit untuk merubah perilaku dokter yang tadinya tidak medical record jadi medical record gitu kan. Nah, tapi kami melakukan membuat kebijakan bahwa untuk penarikan remunerasi itu berdasarkan dari SOAP yang mereka buat. Jadi kalau mereka tidak membuat SOAP itu tidak masuk, Bu, ke dalam sistem kami untuk pemberian jasa. Satu itu. Yang kedua, jika ini belum tertagih, itu mereka akan ditahan dulu, Bu. Sehingga mereka memang kalau kesalahannya ada pada dokter tidak melengkapi resume medis, ya itu nanti kenanya di dokter. Jadi mereka akhirnya cepat, Bu, dengan menggunakan ini. Tapi kalau pakai manual, dulu ketakutannya kan gitu ya, Bu ya, bahwa di benda itu ada tahan berapa hari, sehingga mereka nggak mau tuh, mereka nunggu lama. Gitu. Sehingga kami coba kembangkan itu supaya semua berjalan dengan cepat. Itu, Bu. Iya, berarti bagus ya. Berarti kepatuhan, Bu, ya bagus ya. Ya. Intinya kalau yang di sini yang kami buat adalah untuk mencegah terjadi kadaluarsa dan tapi berdampak juga akhirnya kepatuhan dari dokter untuk mengisi CPPT. Iya. Ya. Berarti rekam mediknya bridging langsung ke BPJS ya? Apanya, Bu? EMR-nya? Enggak, Bu. Jadi kalau resume medisnya jadi kita tarik, Bu. Jadi nanti yang bentuknya kalau resume medisnya kan hanya bentuk dalam resume. Iya. Jadi nanti apa data-data yang memang diperlukan di situ yang masuk nanti. Oke. Jadi misalnya hasil lab yang diperlukan itu akan masuk. Jadi semua hasil lab, hasil radiologi itu masuk semua. Tapi untuk anamnesis segala itu kan diisi oleh dokter. Itu semua udah masuk di situ. Hasil assessment. Jadi dari assessment awal yang diisi pada CPPT itu nanti akan masuk ke dalam resume medis. Jadi nanti kita udah setting apa yang kira-kira jadi dokter tuh nanti misalnya ini rujukan dengan positif. Jadi kita tinggal milih, Bu, tinggal milih. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang perlu ditambahkan oleh dokter, itu bisa diketik juga gitu. Jadi ada yang tinggal pilih, ada yang kira-kira gitu. Kalau Ibu membahas tentang manajemen risiko, itu kan berarti ada hierarkinya. Nah, sebelum masuk hierarki pengendalian, kalau dalam grading matrix, itu termasuk label biru apa hijau, Bu? Karena kan tadi dibilang dispute-nya tidak ada. Dispute-nya ada, Bu. Dispute ada, pending ada, tapi kita bisa selesaikan. Kita bisa selesaikan. Tertangani. Bisa tertangani. Kita bisa selesaikan karena ada rekonsiliasi dari kementerian. Oh iya. Ya, kira-kira itu. Jadi yang terakhir yang terakhir menjadi masalah itu adalah tanggal 14 hari dihitung mulai sekarang pada saat kita kita klaim besoknya atau seperti apa. Nah, itu yang terakhir sih. Tapi kita udah bersurat ke Kementerian Kesehatan. Itu terakhir yang terakhir. Saya berarti ini bagus ya, penanganan
manajemen risiko termasuk dalam grading biru berarti ya, sederhana seperti yang sudah dijelaskan Ibu tadi, apa masalahnya, kemudian langsung upaya penanganannya seperti apa dengan adanya elektrorekamedi dan petugas-petugas di BPJS Rumah Sakit Ibu itu memahami dengan inasi bijisnya dan segala macam. Berarti intinya hanya monitoring ya? Iya Bu. Nanti kan gini Bu, pada saat nanti dispute gitu kan, ada dispute atau misalnya ada temuan misalnya pada saat verifikasi ada ini belum sesuai ya. Nah, itu akan perbaikan lagi sistemnya. Gitu. Jadi temuan-temuan di lapangan yang pada saat verifikasi kan tadi ada Bu, ada yang billing menyesuaikan dengan apa tadi ya. Itu kan ada yang harus disesuaikan, misalnya billing dengan surat ranap. Surat ranap itu sama resu medis ya kan. Nah, itu kan saling berkaitan Bu. Nah, di billing itu kan nanti ada pada saat dia masuk IGD tanggal berapa. Gitu kan Bu. Nah, nanti surat ranapnya harus sesuai karena ini kan kita lagi pengembangan. Jadi semua itu juga tetap diverifikasi supaya karena dari pengembangan jangan sampai dengan dengan digital malah temuannya malah banyak gitu kan, sehingga itu juga bagian dari verifikasi kita. Jadi tidak hanya dari sumber daya yang dipakai, resu medisnya, tapi semua termasuk billing itu tanggal itu juga tetap kita lihat gitu, sama pemakaian kamar. Jadi pemakaian tanggal tulang. Kenapa Bu? Koordinasi, kepatuhan. Iya. Berarti sudah tercapai. Ya, bagus ya. Berarti manajemen risikonya, upaya pengendaliannya hanya monitoring aja ya, tidak monitoring. menyebarkan. Iya. Ya. Saya kembalikan ke teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monitoring dan penyempurnaan sistem kali ya Bu? Iya, penyempurnaan supaya lebih cepat ya. Ya. Iya, berarti hanya hierarkinya tidak eliminasi, tidak ada penyempurnaan enggak? Penyempurnaan terus Bu. Jadi mana yang kurang akan kita tambah, kita permudah terus sih penyempurnaan. Karena kan ini konsep awal, terus nanti begitu dipakai dokter nanti ada dokter agak susah nanti disempurnakan gimana dokter supaya lebih cepat, supaya lebih ringan gitu ya. Ya. Penyempurnaan terus Bu. Saya kira cukup bagus nih. Udah sesuai dengan aturan hierarki pengendalian manajemen risiko. Saya kembalikan ke teman-teman, ada lagi nggak yang mau diskusi? Silakan. Saya bertanya Bu. Ya silakan. Dengan Rita Bu. Dokter Vera, kan kalau di rumah sakit saya itu IRM-nya mungkin belum sempurna ya, belum maksimal. Artinya SOAP dokternya. SOAP dokternya itu agak sulit gitu ya. Karena memang kita belum remun gitu. Nah, saya mau tanya di RSUD Duren Sawit ini memang IRM-nya artinya sudah sempurna dan sudah terintegrasi dengan pemeriksaan penunjang gitu ya, Dok? Sudah. Kemudian seandainya kayak ada dispute atau apa gitu, apakah bisa IRM ini ada perbaikan ada SOP-nya gitu di sistem IRM-nya? Terus gimana proses untuk perbaikan untuk menangani mungkin kan BPJS kan dispute-nya kadang-kadang ada perbaikan gitu Dok. Makasih Dok, mungkin itu aja. Kalau yang untuk penambahan yang belum terisi bisa Dokter Rita. Tapi untuk merubah sesuatu yang terjadi menjadi itu belum berarti ya? Nah, itu nggak boleh. Jadi merubah nih, oh ya tadinya harusnya begini nih, nggak boleh. Tapi misalnya yang belum terakomodir bisa kita tambahkan, itu kita sempurnakan. Oh iya. Ya, kira-kira gitu Dok. Kadang-kadang BPJS kan ada satu perubahan-perubahan apa yang dia minta gitu kan. Itu yang mungkin apakah itu perlu bisa edit atau gimana, berarti penyempurnaan dan memberikan pembekalan kepada dokter-dokter itu untuk isi SOAP secara benar ya.
Ya, Itu aja, nanti kira-kira gitu. kapan-kapan saya kayak studi banding ke sana. Ayo sini. Makasih Dokter Vera. Ya, Dr. thank you. Terima Grace. kasih sama-sama. Ya, terima kasih. Masih ada lagi teman-teman yang lain? Ini bagus ya, jadi sesuai dengan apa implementasi di lapangan ya, Dokter Vera. Terima kasih sudah membantu memberikan contoh untuk yang manajemen risiko non klinis. Ada lagi teman-teman yang mau diskusi? Izin dok, bertanya dok. Ya, silakan. Hotnida dok. Bu Vera, saya mau bertanya, IRM ini kalau untuk para dokter kan akan sulit ya, walaupun sudah ada SOP-nya. Bisa dikasih tahu kami nggak trik dan tipsnya supaya dokter itu taat untuk menulis sehingga waktu terjadi pengklaiman pasien setelah pulang tidak ada PR lagi dari rekam medis. Ya, Dok. Di sini kebijakannya adalah kita membayarkan remunnya dokter itu sesuai dengan pasien yang sudah terklaim, Dok. Kalau dokter tamu agak sulit ya dok ya? Dokter tamu? Iya. Enggak dong, dokter tamu justru dokter tamu itu kan tergantung lebih mudah dong, tergantung klaimnya mereka. Oh iya yang Iya. sulit kan dokter Dokter pegawai justru yang sulit. Pegawai justru ya. Ya. Tapi kan gini, kebetulan MR kita sudah kita bisa tarik ke ke penghitungan untuk remunnya. Jadi udah kelihatan tuh dokter ini melakukan apa-apa, terus pasiennya mana, terus apa yang udah diklaim, mana yang sudah oke, itu kelihatan. Sehingga itu yang dihitung. Jadi yang sudah dibayarkan itu yang dihitung. Yang sudah oke, maksudnya sudah BA ya. Yang sudah BAV itu yang kita akan bayarkan. Yang BAV itu kan yang pasti akan dibayarkan oleh ini ya, oleh BPJS ya. Nah, itu yang akan kita bayarkan walaupun uangnya belum masuk, tapi begitu udah BAV ini pasien-pasien ini kita akan bayarkan. Oh, jadi uang belum masuk udah bisa bayar gitu ya, Dok? Kalau misalnya BAV itu kan biasanya selang waktu berapa itu udah kita hitung gitu. Iya, jaraknya, tapi kadang suka bayarnya suka telat. Enggak oke kok. Iya. Kalau udah ada jaminan itu kita akan bayar. Ya. Jadi artinya memang karena itu ya hubungannya dengan remun ini yang kesejahteraan mereka itu ya hubungannya ya, pendapatan soalnya. Ya. Artinya kalau yang nggak remun ini agak ini ya dipacu untuk remun kali. Iya. Karena kan D ini kan belum jadi remun kemarin kan. Oke, tukin ya dok? Iya, 221 pakainya. Penilaian tukinnya ada nggak dok? Oh, enggak, kita kan memang kalau D itu pakai 221 dok akhirnya. Iya, berarti tukin itu benar-benar full ya? Per kedatangan. Ya. Makasih dok, nanti kapan-kapan ke Pak Terry, ke Dokter Vera. Oke, sip. Thank you. Silakan kalau ada lagi. Halo. Masih ada lagi? Kalau tidak, rumah sakit kali dok. Belum ada, Bu. Masih ada lagi? Kalau tidak, kita mau akhiri dulu dan untuk break. Istirahat dulu sebentar. Sebelum kita akhiri, mari kita close ya. Untuk grupnya Dokter Vera, Cita, dan siapa satu? Budina ya? Ini ya, sama Dokter Aminah. Kalian memang hebat ya. Terima kasih. Terima kasih dok, terima kasih teman-teman. Sama-sama dok.
Kita break dulu ya, istirahat. Ketemu jam berapa bisanya? Jam 6.25? 6.30 aja, Bu. Oke, berarti jam 6.30 kita ketemu lagi ya. Baik, Dok. Terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok.